Aparat kepolisian Polres Lampung Selatan masih melakukan penyelidikan terkait penemuan dua mayat tanpa kepala di dua lokasi berbeda dalam satu hari di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Polisi meminta kepada warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya untuk melaporkan ke Polres Lampung. Mayat pertama ditemukan warga mengapung di Pantai Penobaan, Kecamatan Tanjung Tua, Kabupaten Lampung Selatan pada Rabu 6 September lalu dengan jenis kelamin laki-laki yang ditemukan tanpa kepala serta lengan. Kemudian, mayat kedua berjenis kelamin wanita juga ditemukan dalam kondisi tanpa kepala. Mayat ini ditemukan di Pantai Dusun Paret 2, Desa Pematang Pasir, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Rabu malam. Saat ini polisi masih menunggu hasil otopsi untuk memastikan apakah kematian korban disebabkan tindak pidana atau kecelakaan laut. Selain itu, polisi meminta warga yang kehilangan keluarganya untuk segera melapor. Polres Lampung Selatan masih terus melakukan penyelidikan terkait penemuan dua mayat di lokasi yang berbeda, baik di Bakauni, pesisir pantai di Bakauni maupun di Pematang Pasir. Jadi sampai saat ini kita juga masih terus melakukan serangkaian penyelidikan, mencari informasi-informasi manakala ada keluarga-keluarga baik dari wilayah di seberang di wilayah Polda Banten maupun di wilayah kita yang hilang, tenggelam atau mungkin kecelakaan air mengakibatkan korban meninggal dunia. Jadi kita juga tidak bisa berspekulasi terkait korban ini apakah terkait tindak pidana atau bukan. Terus kita masih terus melakukan kegiatan penyelidikan. Petugas kepolisian mengalami kesulitan mengidentifikasi sosok mayat yang ditemukan karena kondisinya yang telah membusuk dan diperkirakan mayat tersebut telah terendam di laut sekitar 3 minggu atau 1 bulan lamanya. Dari Lampung Selatan, Lampung, Pujiansyah, Eman, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana pemirsa informasi terbaru dari penemuan dua mayat tanpa kepala di Lampung? Rekan kami Pujiansyah akan mengabarkannya untuk Anda. Pujiansyah, selamat siang. Apakah sudah diketahui mungkin dari hasil penyelidikan kepolisian, apakah memang penemuan mayat ini karena tindak pidana atau kecelakaan laut? Baik, Agita, Malika, dan pemirsa TV One dimanapun Anda berada, dapat saya kabarkan bahwa perkembangan kasus terkait penemuan dua mayat yang berada di pesisir pantai di Kabupaten Lampung Selatan saat ini pihak kepolisian Polres Lampung Selatan masih menunggu hasil otopsi dari pihak rumah sakit, di mana kedua mayat tersebut telah dibawa ke rumah sakit. Sejauh ini pihak kepolisian juga telah berkoordinasi dengan Polda Banten untuk melakukan koordinasi di mana jika ada warga yang merasakan kehilangan anggota keluarganya dapat melaporkan kepada pihak kepolisian Polda Banten maupun ke Polres Lampung Selatan. Sehingga jika terdapat pihak keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya akan dicocokkan dengan data-data hasil otopsi yang dilakukan terhadap dua mayat ini. Di mana dapat saya kabarkan kepada pemirsa TV One dimanapun Anda berada bahwa dalam 1 bulan terakhir, yakni dalam sejak bulan Agustus hingga September ini telah terdapat 4 mayat tanpa kepala, di mana pada bulan Agustus lalu, yakni pada akhir Agustus terdapat 1 mayat tanpa kepala yang ditemukan di wilayah pesisir Kabupaten Tanggamus. Kemudian pada awal September ini, di mana terdapat 3 mayat tanpa kepala yang ditemukan pihak masyarakat yang melapor ke pihak kepolisian, di mana 2 mayat tanpa kepala ditemukan dalam 1 hari secara bersamaan, di mana pada pagi hari dan siang hari, kemudian pada esokan harinya ditemukan lagi mayat tanpa kepala di wilayah Kabupaten Pesisir, Kabupaten Tanggamus. Saat ini pihak kepolisian masih menunggu data-data dari hasil otopsi dari pihak rumah sakit sehingga dapat diketahui apakah mayat-mayat tersebut merupakan korban kejahatan dari pihak pelaku tindak pidana, di mana korban mayat ini ditemukan dengan tanpa kepala kemudian dibuang di laut, ataukah memang merupakan murni kecelakaan laut, yakni terjatuh saat berada di laut sehingga mengalami
sehingga hilang kepala. Berdasarkan hasil saya komunikasi dengan pakar hukum pidana dari Universitas Lampung, dari 3 penemuan mayat yang secara beruntun ini yang ditemukan selama 2 hari berturut-turut ini, ketiga-tiganya kemungkinan ada korelasi di mana para korban mayat tersebut tanpa kepala, dan dari hasil otopsi akan diketahui apakah korban ini meninggal karena akibat hilang tanpa kepala akibat senjata tajam ataukah memang akibat kecelakaan laut yang akibat dimakan oleh hewan-hewan buas di laut. Dari situ akan diketahui, dari tubuh-tubuh korban tersebut akan diketahui apakah luka-luka yang penyebab hilangnya bagian kepala ini apakah akibat senjata tajam ataukah akibat hewan buas yang ada di laut. Agita. Ini kan artinya sudah ada 4 mayat yang ditemukan tanpa kepala dan secara beruntun. Apakah sejauh ini dari informasi pihak kepolisian mungkin polanya sama atau jangan-jangan ada berhubungan antara satu mayat dengan mayat yang lainnya? Bagaimana informasi terbaru dari polisi? Baik, Agita. Sejauh ini berdasarkan informasi dari pihak kepolisian masih menunggu hasil otopsi dari rumah sakit. Apakah korban ini merupakan hasil tindak kejahatan pidana atau merupakan murni dari kecelakaan laut? Pihak kepolisian tidak bisa berspekulasi di mana jasad-jasad ini telah ditemukan dalam kondisi membusuk dan tubuhnya sudah mengembang akibat terendam air yang sejak lama sekitar 3 minggu hingga 1 bulan. Sejauh ini mayat-mayat tersebut tidak dapat teridentifikasi karena bagian tubuhnya sudah sulit dikenali dan bagian kepalanya sudah tidak ada, sehingga pihak kepolisian cukup mengalami kesulitan sehingga diperlukan hasil dari otopsi dari pihak rumah sakit apakah penyebab dari meninggalnya mayat-mayat tersebut apakah karena tindak pidana kejahatan atau murni kecelakaan laut sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Agita Malika. Ya, itu mungkin dari keterangan dari pihak kepolisian. Bagaimana kemudian situasi di lapangan ataupun berdasarkan keterangan dari warga sekitar atau mungkin dari pernyataan pakar hukum yang sudah Anda sebutkan, pakar ahli pidana yang sudah Anda sebutkan tadi, apakah memang ada kejanggalan dari insiden ini, Pujiansyah? Baik, Agita, berdasarkan hasil saya komunikasi dengan pakar hukum pidana Universitas Lampung, di mana dia menyebutkan bahwa kemungkinan ketiga mayat ini memiliki korelasi karena di mana mayat-mayat tersebut ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dan kepalanya tidak hilang ditemukan terpisah dengan tubuhnya atau mayat tanpa kepala. Dari hasil otopsi kemungkinan akan diketahui apakah mayat ini meninggal dunia akibat senjata tajam, kemudian mayat tersebut dibuang ke laut, ataukah mayat ini merupakan mayat yang meninggal dunia akibat dimakan hewan buas sehingga kepala atau badannya ditemukan oleh masyarakat di pesisir pantai saat melakukan aktivitas melaut, ditemukan dalam kondisi ditemukan tanpa kepala. Sejauh ini pakar pidana hukum Universitas Lampung memperkirakan dugaannya ketiga mayat yang ditemukan secara beruntun di pesisir Lampung ini memiliki korelasi di mana pada mayat pertama itu merupakan jenis kelamin laki-laki, kemudian mayat kedua jenis kelamin perempuan dan mayat ketiga jenis kelamin perempuan. Ketiganya ini memiliki korelasi karena jarak-jaraknya kondisi di pesisir pantai yang ditemukan tersebut jaraknya tidak berjauhan. Walaupun meskipun ada yang di dalam satu kabupaten, yakni Kabupaten Lampung Selatan yang ditemukan pada hari bersamaan. Kemudian keesokan harinya posisi mayat tersebut sedikit agak lebih jauh, yakni di Kabupaten Tanggamus. Dan ketiga mayat ini ditemukan dalam hari bersama, dalam 2 hari yang ditemukan dalam jangka waktu 2 hari, Agita. Anda waktu itu melakukan peliputan juga pada saat pertama kali atau pada saat penemuan mayat-mayat tersebut. Mungkin dari pengamatan langsung dari mata awam Anda atau mungkin pada saat Anda melihat langsung, apakah memang betul ada kejanggalan, Pujiansyah? Baik, Agita. Saat ditemukan kondisi mayat tersebut memang sulit diidentifikasi karena kondisinya memang sangat mengenaskan karena posisi tubuhnya sudah sangat mengembang akibat terendam air
sekitar 3 hingga 1 minggu dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Memang kondisinya sangat, meskipun ditemukan dalam kondisi tidak tanpa kepala, namun kondisi mayat tersebut masih mengenakan pakaian di tubuhnya. Kondisinya tersebut memang sangat sulit diidentifikasi karena memang tubuhnya tidak memiliki kepala dan ciri-ciri kulitnya juga sudah mengembang akibat terendam air sehingga kulitnya sudah tidak diketahui apakah ada unsur-unsur luka akibat penganiayaan ataupun unsur lainnya. Sehingga mayat-mayat ini sudah sangat sulit diidentifikasi dan diperlukan hasil otopsi dari pihak kedokteran rumah sakit apakah penyebab dari meninggalnya mayat tersebut dan ditunggu hasil dari tes DNA dari korban, sehingga jika ada keluarga korban yang merasa kehilangan akan dicocokkan data-data ini apakah memang mereka memiliki keterkaitan sehingga dapat diketahui penyebab kematian korban ini, apakah korban mayat ini pergi dari rumah menuju ke laut, apakah pergi menuju ke daratan sehingga terjadi tindak pidana pembunuhan. Begitu Agita Malika. Baik, kita akan nantikan bagaimana kemudian hasil otopsi maupun dari penyelidikan kepolisian. Terima kasih rekan Pujiansyah, informasi lengkap langsung dari Lampung Selatan, Lampung. Selamat bertugas kembali.